Hey there, buddy, you lost? Halo semuanya. Tunggu. Oke, saya akan lanjut. Perkenalkan, nama saya David Akasian dari program studi hubungan internasional. Di video ini saya akan mereview salah satu buku yang menurut saya cukup menarik untuk kita yang belajar hubungan internasional, yaitu buku Kuasa Kekuasaan karyanya Arthur Jefferson Maya. Nah, buku ini membahas tentang bagaimana kekuasaan bekerja bukan cuma lewat kekuatan militer, tapi juga lewat ekonomi, politik, bahkan cara berpikir masyarakat. Nah, bagian yang akan saya bahas kali ini ada di bab 4 subbab B yang berjudul Imperium Belanda di Asia Tenggara. Menurut saya bagian ini menarik karena bukan cuma bercerita tentang sejarah kolonialisme, tapi juga mengupas makna kekuasaan dari sudut pandang yang lebih luas dan kritis. Jadi kalau kita lihat dari isi subbabnya yang ada di halaman 151, penulis menjelaskan bagaimana Belanda membangun kekuasaan di Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara. Awalnya kedatangan Belanda ke wilayah ini didorong oleh kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan rempah-rempah. Namun seiring waktu mereka mulai menguasai sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi lokal. Jadi setelah VOC bangkrut pada tahun 1799, kekuasaan kolonial langsung diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Jadi mulailah muncul tokoh-tokoh penting seperti De Andelst dan Van den Bosch. De Andelst dikenal dengan proyek jalan raya pos dan kerja paksa, sementara Van den Bosch memperkenalkan sistem control steel cell atau tanam paksa di tahun 1830. Sistem ini mewajibkan rakyat menanam tanam ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, dan hasilnya nanti diserahkan ke Belanda. Ya, sistem ini memang menguntungkan Belanda, tapi menyebabkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Nusantara. Banyak yang kelaparan dan juga jatuh miskin. Ya, kemudian setelah banyak kritik muncul dari kalangan liberal Belanda, sistem tanam paksa mulai diganti dengan politik liberal pada tahun 1870. Dalam sistem ini, Belanda membuka peluang bagi investor dan perusahaan swasta untuk mengelola perkebunan di Hindia Belanda. Namun hasilnya tetap sama. Rakyat lokal tetap tertindas, sementara kekayaan terus mengalir ke Eropa. Lalu pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina memperkenalkan politik etis yang disebut-sebut sebagai bentuk balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia. Ada 3 program utama, yaitu irigasi, imigrasi, dan edukasi. Sekilas terlihat positif, tapi tetap ada kepentingan kolonial di baliknya. Karena tujuan sebenarnya adalah menciptakan rakyat terdidik yang bisa membantu sistem pemerintahan kolonial. Namun dari sinilah justru muncul kesadaran baru. Lahir generasi cerdas yang mulai menuntut kemerdekaan dan keadilan. Jadi bisa dibilang sistem yang dibuat Belanda untuk memperkuat kekuasaan mereka malah melahirkan bibit perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri. Ironik, ya. Jadi yang saya tangkap dari tadi itu, menurut Arthur Jefferson Maya, kekuasaan kolonial Belanda tidak hanya berbentuk dari dominasi militer, tetapi juga penguasaan atas sistem dan kesadaran masyarakat. Kekuasaan itu bekerja secara halus lewat kebijakan ekonomi, pendidikan, dan hukum, yang semuanya dirancang agar rakyat tetap bergantung kepada Belanda. Misalnya sistem tanam paksa membuat rakyat seolah-olah berkontribusi untuk membangun padahal mereka sedang dieksploitasi. Begitu juga dengan politik etis yang dikesankan sebagai kebijakan kemanusiaan, padahal tujuannya tetap untuk memperkuat kontrol kolonial. Nah, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa kolonialisme adalah bentuk awal dari kekuasaan modern yang terselubung. Bahkan setelah era kolonial berakhir, pola kekuasaan seperti ini masih bisa kita lihat dalam sistem ekonomi global yang timpang, di mana negara-negara berkembang tetap bergantung kepada negara yang maju. Jadi kalau kita tarik ke situasi global saat ini, konsep imperium yang dijelaskan dalam bab ini masih sangat relevan. Cuma bedanya kalau dulu penjajahan dilakukan lewat senjata, sekarang dilakukan lewat ekonomi, investasi, dan utang internasional. Bentuknya berubah tapi pola kekuasaannya masih sama.
negara kuat mengendalikan negara lemah lewat sistem global. Misalnya, banyak negara berkembang yang masih bergantung pada investasi asing dan ekspor bahan mentah, sementara negara maju mengontrol lewat lembaga keuangan internasional atau perusahaan multinasional. Inilah yang sering disebut dengan neokolonialisme, penjajahan gaya baru tanpa harus menjajah secara fisik. Penulis juga menyinggung bahwa kekuasaan modern kini sering muncul lewat soft power, budaya, media, dan pendidikan. Kalau dulu Belanda menyebarkan ide modernitas lewat sekolah kolonial, sekarang pengaruh global datang lewat film, media sosial, bahkan standar ekonomi dunia. Jadi kekuasaan hari ini bukan cuma soal militer, tapi tentang siapa yang bisa membentuk opini dan nilai-nilai masyarakat dunia. Jadi lewat bab 4 subbab B, Imperium Belanda di Asia Tenggara, Arthur Jefferson Maya menggambarkan bahwa kolonialisme bukan cuma bagian dari sejarah, tapi juga cermin dari cara kekuasaan bekerja hingga hari ini. Buku ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang relasi kekuasaan, baik antara negara maupun dalam kehidupan sosial dan ekonomi global. Itu tadi review dari saya, David Akasian, mahasiswa hubungan internasional. Semoga pembahasan ini memberikan sudut pandangan baru tentang bagaimana kekuasaan kolonial masih berpengaruh dalam dinamika politik global saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Thanks for watching and bye. Bye. Explode.